Nah, ada yang ketinggalan sedikit nih teman-teman tentang metode-metode dari HTTP, GET, POST, PUT, dan delete tadi. Ada sedikit lagi hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang request dan response terkait GET, POST, PUT, dan delete tadi. Yang pertama ada request atau permintaan yang mempunyai 4 atribut ya teman-teman. Yang pertama itu URL. Setiap request itu pasti melalui URL jika di dalam REST. Nah, URL atau Uniform Resource Locator adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang diminta. Nah, URL dalam request ini sangat penting banget ya teman-teman, karena ini adalah identifikasi atau jalan kemana kita mengirimkan atau mengambil data dari sumber daya. Lalu yang kedua ada method. Metode HTTP yang digunakan dalam permintaan seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Lalu ada header. Header ini itu seperti informasi tambahan yang disertakan dalam permintaan. Biasanya header ini disertakan dalam metode get ya teman-teman, seperti tipe konten yang diinginkan atau informasi autentikasi. Nah, biasanya data-data informasi yang dikirimkan melalui header itu mengirimkan seperti additional information ya teman-teman, dan juga bisa dikirimkan untuk menggunakan autentikasi. Lalu body atau badan. Nah, request ini bagian opsional yang berisi data yang dikirimkan dengan permintaan, misalnya pada metode post, tapi juga bisa kadang menggunakan metode put ya teman-teman, atau update. Lalu yang kedua respon. Nah, karena kita tadi sebelumnya udah bahas tentang request, sekarang respon atau hasil yang ditampilkan ketika melakukan request adalah response. Nah, respon ini mempunyai 3 atribut ya teman-teman. Yang pertama, status code, yaitu kode numerik yang memberitahu kita apakah permintaan berhasil atau ada kondisi khusus. Nanti kita akan belajar tentang status code ini ya teman-teman. Ada banyak sekali status code yang harus teman-teman tahu terkait pembuatan API di sini. Lalu header. Header dalam respon itu sama seperti request ya teman-teman, yaitu informasi tambahan yang disertakan dalam tanggapan, seperti tipe konten atau tanggal modifikasi. Lalu yang terakhir ada body. Nah, body ini itu sama juga dengan request yang sebelumnya ya teman-teman, yaitu bagian yang berisi data yang dikirimkan sebagai tanggapan, misalnya halaman web atau data yang diminta.